Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami siap untuk memulai hari kami dengan dituntun dan diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema rapuh di dalamnya. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius 24 ayat yang pertama dan yang kedua. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Coba renungkan timing di mana Tuhan berkata keras dan tegas tentang keruntuhan bait Allah. Sampai-sampai dikatakan bahwa tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat pertama dari Matius 24 berkata, Matius 24 ayat 1a. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Jadi ada satu perkara yang mendahului perkataan Tuhan yang sedemikian kerasnya. Mari lihat mundur beberapa ayat sebelumnya. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itulah ayat-ayat sebelum pernyataan Tuhan tentang kehancuran bait Allah. Ketika penduduk dan para pemimpin kota Yerusalem begitu menghormati gedung bait Allah, namun menolak nasihat dan pengajaran Tuhan yang Tuhan utus melalui utusan-utusannya. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepada mereka. Sekalipun berkali-kali Tuhan rindu untuk mengumpulkan anak-anak mereka, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi mereka tidak mau dengan menolak utusan-utusan Tuhan. Itulah awal mula kehancuran bait Allah. Secara fisik, bait Allah mungkin masih berdiri tegak, namun secara spiritual sudah mulai rapuh. Sebab mereka menolak pengajaran kebenaran dan berfokus kepada bangunan semata. Inilah perkara penting yang perlu disadari oleh setiap anak-anak Tuhan. Sebab manusia batinia yang di dalam itu jauh lebih penting untuk dijaga dan dibangun dibandingkan dengan sesuatu yang kelihatan. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini
menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk terus kebenaran firman Tuhan yang terus menuntun dan mengajar setiap kami. Bapa, terus ingatkan kami untuk mau menerima pengajaran dan mendengar setiap perkataan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.